Oke, halo semuanya, selamat datang di Berski Channel ya, dengan Bambang di sini. Dan pada kesempatan kali ini ya, jangan lupa subscribe Berski Channel dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. FBI, open up! Oke, ini gua ada sedikit temuan ya, dimana teman-teman kreator YouTube ya rata-rata, apalagi yang baru banget main di dunia YouTube, main dong. Ya, yang baru pertama kali menjadi konten kreator di YouTube ya, pasti sangat ditakuti yang namanya itu copyright gitu ya. Copyrightnya baik itu dari kontennya ataupun dari musiknya gitu ya. Tapi rata-rata yang ditakutkan oleh konten kreator pemula adalah musik yang ada copyrightnya gitu ya. Wih, musiknya pada enakan nih, pas diupload ternyata kena copyright gitu. Nah, ini gua ada sedikit pengalaman saja ya, pengalaman pribadi gua selama nge-YouTube beberapa tahun belakangan ini sampai sekarang ya. Dari yang gua berawal make hanya sound effect aja gitu ya, background musik dari YouTube audio library, bahkan gua sekarang udah mulai berani make musik-musik no copyright yang ada di YouTube gitu ya, yang diposting di orang-orang gitu, yang kreator upload di YouTube-nya dan ada tulisan no copyright gitu ya. Nah, ini gua ada beberapa tipsnya ya, dimana teman-teman juga harus hati-hati dalam memilih lagi. Ya, teman-teman harus hati-hati yang namanya copyright ini ya. Apalagi dalam memilih lagu itu harus hati-hati banget ya. Emang di situ tulisannya nggak akan kena copyright gitu, nggak akan kena klaim gitu. Tapi selang beberapa waktu tiba-tiba musiknya langsung muncul notifikasi bahwa musik tersebut masuk ke dalam kategori copyright gitu ya. Jadi konten Anda terkena copyright ya. Nah, itu yang harus diwaspadai gitu. Nah, pengalaman gua ini ya, gua milahnya itu pertama dari audio library YouTube gitu ya. Nah, di audio library YouTube itu ya, lu di situ harus memilih satu-satu dengan teliti sesuai dengan selera gitu ya. Meskipun ada beberapa orang yang nggak suka selera musik di YouTube audio library gitu ya, ada beberapa yang nggak suka, meskipun emang bener-bener bakal free copyright gitu ya. Jadi nggak akan kena copyright kalau download dari situ gitu. Bakal bebas copyright intinya. Nah, tapi ya karena selera tersebut ya, ada beberapa yang mengambil jalan pintas itu download dari YouTube gitu ya. Nah, gua nggak nyalahkan ya, gua nggak menyalahkan, karena gua juga awalnya begitu sampai sekarang ya, terutama sampai sekarang. Pengalaman gua kalau gua ngambil di audio library YouTube ya, gua harus milih satu-satu itu. Bahkan gua seharian buat milih lagu gitu ya. Seharian gua buat lagu doang, belum gua ngedit kontennya gitu ya. Ngedit kontennya man cuman beberapa menit sampai 2 jam lah ya. Paling lama itu gua ngedit konten tuh 2 jam. Nah, sisanya itu yang bikin lama tuh ya ngambil musiknya gitu ya. Nah, di audio library kan ada terbagi menjadi dua, yang free dan ada yang tulisannya itu CC gitu ya. Copyright claim ya, kalau nggak salah namanya ya. Tapi apa lah gitu. Pokoknya yang ada yang CC, ada yang nggak ada CC-nya gitu ya. Nah, yang ada CC-nya ini lu harus betul-betul baca gitu ya di situ. Baca dan kalau bisa lakukan itu, karena kalau nggak dilakukan pasti bakal kena klaim copyright gitu. Udah pasti 100% bakal kena klaim copyright. Meskipun emang beberapa belakangan ini belum kena nih. Nanti kesana tuh ya, YouTube akan otomatis mendeteksi bahwa wah, ini orang melanggar nih, nggak ada yang dilakukan di deskripsinya nih, dibaca dulu lah. Tapi rata-rata di audio library YouTube itu yang ada CC-nya itu nggak akan membayar musik tersebut. Digantinya ya, gantinya bayar itu adalah lu masukin deskripsi yang ada di musik CC tersebut. Lu download musik yang ada CC-nya tersebut. Nah, di CC-nya itu kan di dalamnya itu ada keterangannya gitu. Di situ keterangannya itu musik by apa, artisnya apa, studionya apa, kalau nggak salah itu ya tulisannya ya. Nah, itu harus di copy paste semua. Ya, harus di copy paste semua. Copy pastenya di mana? Pastenya di deskripsi. Nah, kalau udah dipaste di deskripsi, insya Allah aman, 100% aman. Nah, gimana kalau yang downloadnya dari luar
CC tersebut ya, downloadnya yang nggak ada CC-nya ya, lu copy paste aja aman. Sekalipun ada tulisannya ya di deskripsinya, itu emang udah fitur baru YouTube, dimana sekarang fitur baru YouTube itu memunculkan sumber musiknya dari mana. Nggak usah khawatir, yang penting selama di YouTube Studio dan email teman-teman nggak ada notifikasi bahwa konten Anda terkena copyright, itu aman-aman aja. Ini yang harus jadi catatan gitu. Kalau download di audio library YouTube ya, di audio library YouTube itu ada dua, ada yang free, ada yang ada tulisan CC-nya alias ada copyright-nya. Nah, yang ada copyright-nya di situ bebas pakai sebenarnya, tapi dengan catatan harus di copy paste yang ada di musik tersebut gitu ya. Deskripsi musiknya harus di copy paste. Nah, insya Allah nggak akan kena copyright claim gitu ya. Nah, gimana kalau yang di luar audio library YouTube ya? Kalau gua sih percayanya kalau untuk musik ya, gua percayanya itu untuk sekarang ya, sekarang itu ada Nefex ya yang gua tahu ya. Terus ada lagi, gua kadang suka nyari referensi musik game, background musik game. Beneran, gua ngambil referensinya dari background musik game ataupun background musik anime, beberapa yang nggak ada klaim copyrightnya gitu, yang alias bebas pakai gitu. Atau gue biasa ngambil di komedi-komedi film-film lawas lah gitu, kayak Warkop ya, Warkop DKI. Anda tahu kan Warkop DKI gitu ya. Nah, gue biasanya ngambilnya dari situ gitu. Atau Mr. Bean gitu ya, gue suka ngambil dari situ gitu, soalnya emang bebas copyright gitu. Nah, gue tuh ngambil dari situ. Kalau yang dari grup band Nefex ya, yang benar-benar free copyright gitu ya, bebas copyright, tapi di situ ada catatannya. Catatannya itu kalau di deskripsi yang gua baca adalah lu harus download dari website musik yang sudah bekerja sama dengan dia gitu ya, dengan konten kreatornya. Jadi gua downloadnya dari situ karena udah otomatis itu legal, bukan ilegal, bukan download dari YouTube pakai YouTube downloader atau apa gitu, enggak. Tapi langsung dari websitenya. Habis itu tinggal login, terus tinggal klik download. Nah, saat klik download itu satu file itu isinya lisensi sama musik. Lisensinya aja itu yang copy paste gitu, copy paste di deskripsi, udah aman. Gak akan diklaim bahwa musik tersebut terkena copyright, gak akan, kecuali kalau lu nggak copy paste deskripsi atau lisensi yang ada di dalam file tersebut, baru bakal kena klaim copyright. Kalau gua pakai musik gaming, gua biasanya nonton dulu dari video-video orang gitu yang sesama pakai musik tersebut gitu ya. Itu sih, jadi gua selama ini kalau ngonten ya pakai background musiknya itu paling banyak itu gua memakai background musik dari YouTube Audio Library, karena sudah pasti aman, sudah pasti nggak akan kena klaim copyright. Nah, yang kedua, gua biasanya pakai dari salah satu grup band atau dari musisi ya, yang ada free copyright, konten-konten free copyright ya, dan lisensinya boleh digunakan kembali, tapi di deskripsinya itu tertulis dengan jelas urutannya atau tata caranya menggunakan musik tersebut itu. Nah, yang ketiga, gua biasanya pakai musik dari background musik gaming dan anime yang tidak terkena copyright ya. Yang anime juga ada beberapa yang udah kena copyright soalnya, termasuk gua biasa pakai background musik Jojo Bizarre Adventure ya, atau Jotaro, gua pakai sound Jotaro gitu, atau Giorno Giovanna. Itu beberapa udah ada yang kena copyright gitu ya, konten-konten gua gitu. Tapi karena gua waktu itu postingnya sebelum ada lisensi copyright, gua masih selamat. Tapi kalau yang gua baru ngupload setelah lisensi itu terbit ya, nggak akan bisa ajukan banding gitu ya. Tapi hati-hati juga nih teman-teman nih, ada beberapa musik yang ada di audio library tapi tiba-tiba kena klaim. Ada di audio library ya, dan itu free. Di situ tulisannya free, nggak ada tulisan CC-nya, tapi tiba-tiba diklaim gitu, diklaim sama orang yang tidak dikenal bahwa musik itu mengandung copyright gitu. Nah, itu gampang aja kalau tiba-tiba terkena klaim tersebut, karena rata-rata studio musik yang palsu dengan yang aslinya dari YouTube-nya itu beda. Dan itu udah terbukti, waktu itu ada beberapa teman-teman kreator senior ya yang kena fake claim. Nah, fake claim itu yang terjadi adalah videonya jadi disengketakan gitu, dan tiba-tiba muncul aja strike gitu ya, padahal itu musik download dari YouTube Audio Library gitu. Nah, solusinya tinggal ajukan banding aja. Dan biasanya ketika ajukan banding itu
biasa ya, copy paste aja sumber YouTube ya, sumber lu download filenya ya. Di situ kan biasanya ada deskripsinya gitu ya, deskripsinya, terus tinggal copy paste aja sumbernya dari mana. Nah biasanya selang kurang dari 24 jam langsung klaim tersebut hilang gitu ya. Tenang aja, nggak usah khawatir. Tapi kalau udah kena copyright ya, karena salah download lagu terus lagunya kena copyright, solusinya yang pertama ganti audio ya, alias ganti musiknya langsung dari YouTube-nya. Yang kedua, hapus dulu tuh videonya, ganti musiknya secara manual gitu ya. Kalau secara otomatisnya memang resikonya audio di dalam musik tersebut akan tergantikan oleh audio musik yang baru diganti di YouTube gitu. Mohon maaf aja kalau gua pembahasannya ngalor ngidul. Yang jelas nih kesimpulannya yang gua sampaikan. Yang gua tahu NCS itu ya, no copyright sound, sekarang itu bayar guys, asli. Gua kemarin tuh nyoba pakai copyright sound. Gua mau coba download secara legal ya, secara legal bukan ilegal ya, secara legalnya aja ternyata harus bayar beberapa dolar gitu ya, baru bisa dapat tuh musik bersama lisensinya gitu. Ternyata bayar gitu, tulisannya aja free no copyright gitu, tulisannya aja no copyright, tapi ternyata bayar gitu ya. Nah gitu, jadi harus bayar dulu baru dapat musik yang gratis ya. Yang pertama, kalau mau download ya, download musik nih, downloadnya di YouTube Audio Library ya, YouTube Audio Library yang pertama. Yang kedua, bisa tonton video-video orang yang pakai copyright yang pakai musik yang serupa ya, biasa ya. Oh ini kayaknya musik Mr. Bean nih, download aja gitu ya, download lewat Google aja biasalah gitu ya. Itu contohnya musik Mr. Bean atau musik Warkop DKI, itu udah nggak akan kena copyright gitu. Yang penting volumenya aja agak setengahnya gitu ya. Nah berikutnya yang terakhir ya, download dari musik-musik yang lisensinya itu sudah jelas, bener-bener free copyright lisensinya. Seperti contohnya dari Nevex ya, contohnya tuh dari Nevex ada, terus selain dari Nevex ada lagi dari mana ya, kemarin tuh ada waktu itu, nah tapi lupa gitu judulnya, lupa gua. Tapi ada beberapa yang bener-bener free copyright gitu, termasuk ini ya, gua kalau pakai musik-musik Eurobeat itu ya, gua downloadnya di Turbo Eurobeat gitu. Tapi hati-hati, di situ ada yang kena klaim hak cipta loh dari musik aslinya gitu. Hati-hati aja, karena itu kan sistemnya remix gitu ya. Yang remix ini yang bahaya nih, karena bakal diklaim sama pemilik lagu yang asli gitu. Hati-hatilah gitu ya. Jadi hati-hati aja dalam memilih musik ya, jangan sembarangan ya. Jangan lupa tonton video-video gua yang sebelumnya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.